Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa dahulu agar kegiatan hari ini lancar dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang mau memimpin doa? Rifki, silakan Rifki. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Oke, Ibu absen, silahkan sebut nama dari ujung. Oke. Sekarang Ibu akan memulai kegiatan ya. Kita akan memulai kegiatan dengan layanan bimbingan klasikal, yaitu mengelola kejenuhan. Oke. Gimana sih kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Sudah siap belajar? Siapa yang belum makan? Ada yang belum makan? Alhamdulillah semua sudah makan. Kayaknya ibu yang belum makan ya. Oke, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan layanan. Apa sih? Kita ngapain sih sekarang ini, gitu kan? Nih, ibu mau memberikan layanan agar kalian dapat menanggulangi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, tujuan khususnya adalah dapat menganalisis apa saja sih yang menyebabkan kejenuhan belajar. Oh, aku tahu apa sih yang menyebabkan aku males gitu, ya kan? Nggak motivasi, bosen lah belajar, begitu kan? Terus yang kedua, peserta didik dapat menampilkan strategi belajar baru yang bisa dilakukan. Jadi kalian nanti punya bagaimana caranya punya strategi-strategi yang baru. Belajar cara begini nih bosen ini, pengen yang baru, gimana ya biar lebih enak belajarnya, gitu kan? Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memodifikasi strategi belajar yang baru. Jadi kalian enggak itu aja. Kalian punya kreativitas, tak modif nanti ini belajarnya begini, gitu ya. Jadi kita cari solusi bersama. Paham? Baik. Kemudian di tahap selanjutnya kita belajar. Siapa yang tahu apa itu belajar? Oke, Intan, belajar itu apa, Intan? Proses untuk mengembangkan pengetahuan diri dalam siswa. Ya, proses mengembangkan diri dalam siswa. Siapa lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Belajar adalah proses mengetahui. Proses mengetahui, sih. Ada lagi? Belajar adalah proses mengembangkan diri dalam bidang akademik atau non-akademik untuk mencapai suatu cita-cita. Betul jawaban kalian semua. Belajar itu adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Termasuk tadi, belajar sama kayak Nadia yang bilang, proses akademik untuk mencapai cita-cita. Oh, belajar untuk mengerjakan tugas, Bu. Betul, semua betul. Kemudian, kenapa ada jenuhnya ya? Kalian tahu enggak siapa yang tahu apa sih itu jenuh? Sulit, Bu. Oke, jenuh itu sulit. Saya, Bu. Iya, Rivo. Malas, Bu. Oke, jenuh itu malas. Ya, Rati, boleh. Bosan, Bu. Bosan. Oke, baik. Jenuh itu malas, sulit. Oke, sekarang Ibu tanya nih. Kenapa sih terjadi kejenuhan belajar? Mengapa terjadi kejenuhan belajar? Kenapa kok kalian bisa jenuh belajar? Ada yang bisa jawab? Tidak tertarik dengan materi yang diberikan. Oh, tidak tertarik dengan materi yang diberikan. Ada lagi? Rati. Tidak ada motivasi, Bu. Tidak ada motivasi. Jangan lihat buku. Materi yang sulit dipelajari. Materi yang sulit dipelajari. Ada lagi? Kenapa sih kalian jenuh? Ya, Nadia, boleh. Gaya belajar yang monoton. Gaya belajar yang monoton atau itu aja ya. Betul. Ada lagi? Boleh. Ayo. Tidak ada tujuan, Bu.
Tidak ada? Tujuan. Tidak ada tujuan. Ada lagi? Cepat merasa capek dan bosan karena kurangnya olahraga, Bu. Oh, cepat merasa capek dan bosan karena olahraga. Jadi badan lemas gitu ya, Tan Iya, Bu. ya? Oke, itu mengapa terjadi kejenuhan belajar? Kalian kan sudah mendeskripsikan tadi, sudah menganalisis. Oh, karena tidak olahraga, karena tidak ada tujuan, karena malas dan tidak ada motivasi, gitu ya? Oke, siap. Berarti itu tadi penyebab terjadi kejenuhan belajar. Jadi kalian tahu kan apa penyebab diri kalian itu jenuh belajar? Nah, sekarang apa aja sih penyebab jenuh belajar? Tadi kan sudah tuh mengapa terjadi kejenuhan belajar. Sekarang penyebabnya apa? Coba, ada yang bisa tahu penyebab kalian? Boleh, Intan? Tidak ada motivasi, Bu, dalam diri sendiri. Jadi susah buat belajarnya karena tidak ada motivasi. Oh, oke. Yang lain ada? Oh, Kenyamanan lingkungan, Bu. kenyamanan? Lingkungan. Oh iya, kenyamanan lingkungan. Kenapa tuh? Kalau di rumah adiknya ribut kah? Iya, Kalau di sekolah? temennya. Oh, temannya yang ribut. Ya. Berarti lingkungan mempengaruhi? Belajar. Ya, belajar. Ada lagi? Ada, oke. Yuk. Nah, penyebab terjadinya kejenuhan belajar bisa karena cepat merasa capek dan bosan, karena kurang olahraga, jadi badannya jadi lemas, gitu kan? Betul. Yang kalian sampaikan tadi betul semua. Nah, apa yang terjadi bila kita jenuh dalam belajar? Saya, Bu. Ya, silakan. Tugas Rena. menumpuk, Bu. Tugas menumpuk. Ada lagi? Nilai menurun, Bu. Oke, karena tugas menumpuk nilainya jadi turun. Kemudian apalagi nak yang terjadi kalau kita jenuh belajar? Tadi tugas menumpuk, nilainya turun. Iya, Rivo. Tugas tidak dikerjakan. Tugas tidak dikerjakan. Materi yang dibaca tidak bisa diproses tidak bisa diproses Oh ya, materi yang diberikan atau yang dibaca tidak bisa diproses. dipahami ya kita Ya, dia dalam dipahami. belajar. Yang pertama, tugasnya tidak dikerjakan, terus tugas menumpuk, nilai jadi turun, nilai rapot jelek, kemudian naik kelas. Gitu kan? Sekarang mari kita diskusi yuk dan mencari pemecahan masalah tentang mengelola kejenuhan belajar. Gimana sih agar kita itu tidak jenuh lagi dalam belajar? Ya, sekarang kalian berkelompok. Ini anggap saja kamu diskusi kelompok 1. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan berdiskusi dari kelompok mana dulu yang akan memaparkan strategi kegiatan belajar yang cocok dengan kalian. Kelompok 1 dulu. Baik, silakan Intan. Mencari tempat yang nyaman untuk belajar, dapat mengenal kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, dan memiliki tujuan atau motivasi untuk kedepannya. Oke, baik. Kelompok 2. Ayo berdiri. Kevin. Tidak paham materi, hendak bermain terus-menerus, tidak ada internet, tugas tidak menantang, tidak didampingi orang tua. Strateginya. Nomor 3, mencari tempat yang nyaman dalam lingkungan, didampingi orang tua, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, memiliki tujuan dan motivasi. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Mencari tempat yang nyaman termasuk strategi yang benar. Karena dengan berada di tempat nyaman, kita dapat lebih mudah memahami materi. Dan dengan dibantu oleh orang tua dalam kegiatan belajar, kita dapat lebih serius dalam belajar. Dari tadi yang setelah kita diskusi, setelah kita membahas masalah tadi, sekarang kalian jelaskan bagaimana cara belajar kalian sekarang dan bagaimana cara belajar kalian berikutnya setelah menemukan strategi yang baru. Ya, boleh Gloria, silakan. Saya masih menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru. Yang strategi baru saya akan
Saya akan lebih giat belajar untuk mencapai cita-cita saya. Yang sekarang gimana? Yang sekarang belajar kamu gimana? Saya masih menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru, Bu. Terus yang berikutnya? Saya akan lebih giat belajar untuk mencapai cita-cita saya. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Tapi- Untuk sekarang saya mengerjakan tugas hanya di dekat tenggat waktu. Untuk kedepannya saya akan mengerjakan tugas langsung saat diberikan. Saya, Bu. Iya. Cara belajar saya sekarang adalah mengerjakan tugas ketika ada dan tugas tersebut dikerjakan tepat waktu. Cara belajar saya berikutnya setelah menemukan strategi baru adalah mengandalkan strategi baru tersebut dengan baik jika strategi tersebut cocok dipakai dalam pembelajaran. Oke. Ya, setelah tadi kita berdiskusi, kemudian kita mencari solusi bersama-sama. Sekarang adakah yang dapat merangkum dari kegiatan kita yang tadi itu? Apa kira-kira yang dapat disimpulkan? Silahkan Rati. Bisa tahu hal apa saja yang dapat menyebabkan jenuh belajar dan akibat dari jenuh belajar. Yang kedua, dapat menampilkan strategi belajar baru yang dapat dilakukan, yaitu upaya menanggulangi kejenuhan belajar. Yang ketiga, dari kegiatan ini, kesimpulan yang dapat diambil, kita dapat menemukan strategi belajar yang baru. Baik, Rati. Kesimpulan yang dipaparkan oleh Rati semuanya, sekarang kita sudah selesai melakukan kegiatan. Kira-kira nih kegiatan ke depan kalian mau ikut lagi tidak? Oke, kita akan lanjutkan kegiatan ke depan. Sekarang Ibu akan membagi evaluasi dulu ya. Di sini ada 2, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Silahkan kalian menceklis yang sesuai dengan kegiatan hari ini. Ini 2. Sekarang Ibu akan menutup kegiatan kali ini. Terima kasih sudah baik di sini, sudah melakukan kegiatan dengan benar, dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah agar selamat sampai di tujuan. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak. Selamat sampai tujuan.